Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu lagi implementasi stack atau tumpukan, yaitu konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Oke, bilangan biner itu terdiri dari dua angka saja, satu dan 0. Jadi setiap bilangan desimal seperti 27, 35, dan seterusnya, itu bisa kita konversi menjadi bilangan biner, yang dimana bilangan biner itu yang biasanya dapat dimengerti oleh suatu komputer. Oke, untuk secara algoritma sebenarnya seperti ini. Jadi nanti untuk algoritma di sini coba saya jelaskan sedikit. Terdapat perhitungan modulo, kemudian kita akan menambahkan modulo itu ke dalam stack, dan kita membagi desimal dengan angka 2. Karena kita biner, biner itu sebenarnya secara istilah B itu 2, sehingga kita membagi bilangan itu dengan bilangan 2. Gitu. Kemudian itu akan bekerja sehingga nanti modulo itu akan kita pop dan kita tambahkan ke string binernya. Oke, saya jelaskan dulu modulo itu apa. Saya review sedikit. Modulo itu adalah sisa hasil bagi. Ada juga yang menyebutkan modulus. Kalau misalkan di Java, di bahasa pemrograman Java, kita mengenal dengan persen. Nah, jadi kalau saya menuliskan 7% 2 itu artinya 7 modulo 2. Kalau di matematika kita menggunakan MOD atau mod atau modulo itu. Oke. Kalau di Java kita menggunakan tanda persen. Jadi modulo itu saya ulangi sisa hasil bagi. Sebenarnya akan mudah kalau misalkan kalian sudah mengenal suatu pecahan. Misalkan saya punya pecahan 7 per 2, 7 bagi 2 itu 3. Ini akan bisa ditulis dengan 3/1/2. Artinya, 3 itu adalah hasil, kemudian 1 itu adalah sisa. Jadi di sini yang kita perhatikan adalah sisanya. Sehingga 7 modulo 2 itu adalah 1. Contoh lain 15 modulo 4. Kita tahu 15 dibagi 4 itu, saya coba menggunakan ilustrasi pecahan. 15 bagi 4 itu 3, hasilnya 12, sisa 3. 3 per 4. Nah, sehingga 15 modulo 4 itu adalah 3. Di mana 3 itu adalah sisa hasil baginya. Oke. Kemudian, kalau misalkan ada satu modulo 2, di mana angka pertama itu lebih kecil daripada pembaginya, maka hasilnya adalah dia sendiri. Logikanya begini, 1/2 itu hasilnya 0, 0, sekian. Nah, sisanya ya 1/2 sendiri. Tuh, sehingga 1 modulo 2 itu adalah 1. Gitu. Contoh lain misalkan 34 modulo 5 itu adalah 4, kemudian 72 modulo 2 itu adalah 0 karena tidak bersisa itu berarti habis, jadi sisanya 0. Satu lagi, misalkan 15 modulo 4, sudah ya 4, 5, 15 bagi 5 habis, hasilnya 3, itu adalah 0. Oke, Oke, semoga ini sudah membantu untuk mereview terkait modulo. Nah, sekarang kita ke bilangan desimal 4 yang akan kita bentuk ke dalam suatu biner. Nah, langkah-langkahnya itu adalah kita menggunakan modulo yang pertama. 11 modulo 2, kita tahu 11 bagi 2 itu 5, sisanya adalah 1. Jadi, hasil modulo itu kita tulis ke dalam suatu stack atau tumpukan. Gitu. Jadi, yang penting di sini, hasil modulo seperti algoritma yang saya tampilkan di halaman pertama itu, kita masukkan ke dalam stacknya. Nah, sehingga 1 itu kita masukkan ke dalam top of stack-nya. Kemudian, perhatikan di sini 5. Jadi langkah pertama 11% 2 adalah 1, kita masukkan ke dalam stack. Kemudian 11 dibagi 2 itu adalah 5. Nah, 5 itu akan kita lanjutkan untuk operasi berikutnya. Oke, sehingga operasi yang berikutnya 5. 5 kita moduluskan dengan 2 juga. 5 dibagi 2 itu adalah 2, sisanya 1.
Sehingga satu akan masuk ke dalam stack, sedangkan hasilnya 5 bagi 2 adalah 2 yang kita lanjutkan ke perhitungan berikutnya. Oke, kita lanjutkan. 2 kita operasikan kembali. 2 modulo 2 adalah habis, karena 2 bagi 2 itu 1, tidak memberikan sisa. Kita masukkan lagi ke top of stack-nya. Kemudian 2 dibagi 2 adalah 1. 1 kita lanjutkan ke operasi berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Kita punya satu modulo 2, tadi yang sudah saya jelaskan. Jika yang kiri lebih kecil, maka hasilnya adalah dia sendiri. Kita masukkan ke stack-nya. 1 bagi 2 adalah 0. Nah, kalau 0, maka operasi berhenti. Gitu. Jadi ini penting juga, ketika menghasilkan 0, maka proses konversi selesai. Sehingga kita punya stack 1011, sehingga dengan operasi stack akan kita out kan, last in, first out. Jadi yang terakhir kita masukkan ke dalam stack akan keluar terlebih dahulu. Sehingga kita punya string 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 1. Sehingga bilangan biner dari 11 adalah 1011. Oke, 1011. Oke, ini adalah konversi bilangan biner dari bilangan desimal 11. Oke, saya berikan beberapa soal lagi supaya lebih paham. Kita akan mengubah 14. 14 kita ubah ke dalam biner. Sebenarnya kalau biasanya saya buat ke dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi saya bagi dua. Yang pertama ini adalah hasilnya. Jadi yang di sini adalah hasil. Kemudian yang di sini adalah sisa. Nah, jadi 14 dibagi 2 adalah 7, sisanya 0. Kemudian 7 saya bagi dengan 2, hasilnya adalah 3, sisanya 1. Kemudian 3 saya bagi 2, 1, sisanya 1. Satu, jadi operasinya saya ulang ya, 14 dibagi 2. Jadi saya bergeraknya ke sini. 14 bagi 2, hasilnya 7, sisa 1. 7 bagi 2, 3, sisa 1. 3 bagi 2, 1, sisa 1. Dan seterusnya. 1 dibagi 2, hasilnya adalah 0, sisanya adalah 1. Kemudian 0, kalau sudah 0 berarti berhenti. Sehingga saya punya stack-nya tadi adalah 0, 1, 1, 1. Sehingga string yang terbentuk adalah 1, 1, 1, 0. Gitu. Kalau ini cara saya. Kalau kalian menggunakan cara tadi sebenarnya sama saja. Gitu. Jadi ini tadi ada operasi pembagian di sini. Oke, saya ulangi lagi. Satu lagi. 27. Nah, saya pakai tabel lagi. Jadi ini tadi adalah hasil. Kemudian yang di sini adalah sisa bagi. Kemudian di sini ada operasi pembagian. 27 saya bagi 2, hasilnya 13, sisa 1. 13 saya bagi 2, hasilnya 6, sisa 1. 16 saya bagi 2, hasilnya 3, sisa 0. 3 saya bagi 2, hasilnya 1, sisa 1. 1 saya bagi 2, hasilnya 0, sisa 1. 0 saya bagi 2, hasilnya 0, maka konversi berhenti. Sehingga stack stack itu dari atas, karena kita mengoperasikan dari atas, sehingga 1, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1. Kebetulan sama, sehingga kalau kita masukkan ke dalam string, maka hasilnya adalah 1, 1, 0, 1, 1. Oke, Oke, mungkin itu untuk implementasi stack di dalam bilangan biner. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.